Dulu zaman saya yang namanya jatuh cinta itu menyakitkan. Lah itu menyakitkan. Menulis surat cinta, kertasnya warnanya pink, baunya wangi, terus ditulis kirim ke pos, seminggu berdebar-debar. Ini zaman saya, Dek, aku tahu engkau di sana. Aja guyu toh. Ini sekedar contoh milenial dan bukan ini. Saya bukan produk milenial tapi ngalami milenial. Dek, aku tahu kau di sana. Ada dalam penjara suci. Anu ning ini kalau bahasa Inggrisnya itu di holy prison. Oh, di penjara suci. Loh ya. Jarak yang jauh tidak memungkinkan kita untuk bertemu. Tapi aku yakin kerinduan kita hari ini kita berada di bawah sinar rembulan yang sama. Terus dikirim ke pos, terus berdebar-debar sampai lihat cagak itu seperti lihat wajahnya. Rindu itu berat. Jangan rindu. Rindu itu berat. Nah, anak milenial itu enggak ngerasakan itu. Langsung dipoto jepret gitu kan. Terus dikirim. Terus bawahnya ditulisi mah itu kan. Ini anak milenial. Rayuannya juga aneh. Kalau zaman saya rayuannya, Dek, wajahmu seperti purnama. Anak milenial nggak mengenal itu. Dek, kenapa Mas? Apakah bapakmu sipir penjara? Kenapa? Karena engkau mampu memenjarakan aku dalam hatimu. Iya nih, ini milenial. Nah, pada saat yang sama orang sekarang belajar agama ini juga mudah, langsung diketik aja hadis tentang wudu, keluar Bukhari keluar. Apa yang terjadi? Akhirnya sekarang manusia ini bisa belajar sampai ke sumber, langsung pada sumbernya karena bisa ngakses secara langsung. Hasilnya apa? Rata-rata terus lupa kalau mereka ini bukan eranya sahabat. Langsung begitu bisa baca ke sumber langsung, perasaannya hidup di zaman Rasulullah. Lah maka sekarang banyak orang tiba-tiba melupakan ini tahun 2019, langsung ngelompat ke sini. Makanya banyak yang konslet. Kejauhan ini ngelompatnya. Nah inilah. Ini milenial itu menghasilkan generasi seperti ini. Yang akhirnya tidak ada lagi yang ngasuh. Gak ada pengasuhnya. Kita dulu ngaji di depan kiai ada yang ngasuh. Dapat ilmu, dapat akhlak. Sekarang gak ada pengasuhnya. Yang ngasuh adalah dunia virtual. Iya, milenial. Langsung dunia virtual, langsung diasuh sama Syekhul Googli. Langsung diasuh di sini. Maka orang mengalami kehilangan 4 lompatan hermeneutika. Nah, ini saudara kiai milenial itu. Orang mengalami kehilangan 4 lompatan hermeneutika. Hermeneutika 1, Rasulullah itu mengalami fase namanya real life, kenyataan hidup. Yang tahu ya Rasulullah dan para sahabat. Kemudian mengalami lompatan kedua namanya narasi, cerita.
Nah, setelah itu ngelompat ke hermeneutika 3 namanya historiografi, penulisan. Nah, keempat namanya ideologi. Ini fase sebenarnya adalah fase sudah dalam dunia keyakinan. Begitu orang ini ngelompat ke sini karena ketemu dengan sumber cerita langsung, dia lupa bahwa ada yang hilang. Makanya jangan salahkan kalau akhir-akhir ini NU agak sedikit kerepotan. Kenapa kerepotan? NU mengajarkan pendidikan keagamaan dengan caranya ulama. Orang milenial pengen langsung belajar sesuai dengan yang ada di sumber. Iki ana sing ilang. Inilah. Iki jenengane nek cara pesawat niku jet lag. Nek cara peradaban namanya missing link, ada mata rantai yang hilang. Sehingga kemudian orang mengandaikan hidup kembali seperti zaman Rasulullah. Orang ribut lagi masalah jenggot, orang ribut lagi masalah celana cingkrang, karena itu dulu adanya di zaman Rasul. Kembali minum kencing unta. Tapi kenapa itu tidak terjadi di Nahdlatul Ulama? Kenapa yang begitu-begitu itu nggak ada di NU? NU tetap berada dalam asuhan para ulama. Ini NU tetap berada pada asuhan ulama. Nah, ulama inilah ujung tombak Islam semakin jauh, yang semakin jauh dari Rasulullah. Lah bejo sampean ini mampu bertahan menjadi muridnya ulama. Kenapa? Karena Nahdlatul Ulama. Loh ini sekarang. Jadi memang ini bejo, orang sekarang kok mau dimong sama ulama itu bejo. Begitu tidak dimong sama ulama, apa yang terjadi? Runtuhlah peradaban yang sudah dibangun oleh sedemikian panjang semenjak zaman Rasulullah. Nah, ini yang terjadi. Makanya nama ini memang keramat, memang nama ini. Nama ini keramat. Kenapa? Selalu mengingatkan bahwa kita ini muridnya ulama. Dan ulama itu sekarang yang ada ini, yang NU ini, ulama yang ada di Indonesia, yang sudah mengalami beberapa asam garam bagaimana menanam Islam di negeri yang jauh. Ulama ngerti ini Indonesia. Suruh pakai jubah, ya nggak jalan di sini. Jubah itu di sana. Makanya ada ilmu namanya ahli sunnah wal jamaah. Nah, ahli sunnah pertama ini ya Rasulullah dan sahabatnya wal jamaahnya ini. Nah, wal jamaah berikutnya berkembang terus. Lah kita ini wal jamaahnya ulama warasatul ambiya. Maka coraknya ya di mana ulama itu ada, dan itu di Indonesia. Suruh korban pakai sapi, pakai onta. Wal jamaahnya ulama sini nggak memungkinkan, karena di sini Indonesia lahirnya kerbau sapi, memaksakan diri korban pakai onta, ditangkap polisi. Urusan jenggot tidak lagi ribut karena ulama di sini ketemu dengan ras Mongoloid, bukan ras Smith. Makan 3 jari tidak memungkinkan di sini. Sana kurma, di sini soto Betawi. Loh, ini loh, maka ada ahli sunnah wal jamaah ini berkembang. Loh, ini maka ada ijma, ada qiyas. Lah ini. Jadi jeneng ulama ini keramat memang. Makanya yang paling aman itu ya ikut NU, paling aman.